Ya, oke. Sudah. Oke, good. Silakan Bro Luis. Oke, teman-teman semuanya, kita akan bahas dari sudut pandang biblikal ya. Bagaimana pandangan dari orang-orang yang mengatakan bahwa anti-trinitas adalah pandangan yang mengatakan kadang-kadang Yesus adalah Roh Kudus, atau bisa kadang-kadang Allah adalah Yesus adalah Roh Kudus, dan ketiganya itu cuma satu. Mereka atau dia memahami bahwa Yesus naik ke surga dan turun ke dunia dalam wujud Roh Kudus. Jadi kalau kita paham oneness ini, bagaimana Allah datang dalam wujud Yesus, Yesus kembali lagi ke surga, lalu datang lagi ke dunia dalam wujud Roh Kudus. Jadi cuma satu itu. Nah, ayat yang dipakai adalah Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi kata menyertai sampai akhir zaman ini dimaknai bahwa Yesus sudah menjadi Roh Kudus, sehingga datang dan tinggal dalam hati manusia sehingga bisa menyertai ke seluruh zaman. Bahkan dikatakan bahwa mereka mengatakan bahwa Trinitas atau Tritunggal itu tidak alkitabiah. Dan kali ini saya akan membuktikan bahwa alkitabiah, bahwa Trinitas itu sangatlah alkitabiah. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu. Yaitu begini, kalau dibicarakan mengenai Roh Kudus adalah Yesus atau Yesus adalah Roh Kudus, itu adalah sesuatu hal yang sangat berbeda. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan bahwa Roh Kudus adalah penolong yang lain, teman-teman. Dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi yang menyertai selama-lamanya itu adalah penolong yang lain. Karena penolong dalam Alkitab itu ada dua. Yang pertama adalah Yesus sebagai pengantara antara manusia dengan Tuhan, sebagai advokat. Yang kedua penolong yaitu penghibur, yaitu Roh Kudus. Jadi ini dua pribadi yang berbeda. Kalau di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 dikatakan ya, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu siapa? Yesus Kristus yang adil. Jadi penolong ini dalam bahasa Yunaninya ya, Parakletos, dua hal ini adalah dua oknum ini adalah pribadi yang berbeda. Jadi tidak bisa disamakan. Karena bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa yang lain nih guys. Kalau dibilang Andre Tunggal dan Andre Tunggal yang lain, pasti ada dua itu, nggak mungkin satu. Andre Kolor katanya. Karena ada dua pribadi di situ, yang lain. Oh gitu. Oke, kita lanjut ya. Selain itu Yesus berbeda dengan Roh Kudus. Ini sudah pasti. Kenapa? Kalau kita lihat dalam Matius 1 ayat yang ke-18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi yang mengerjakan sampai Maria ini bisa hamil yaitu Roh Kudus. Melalui karya Roh Kudus ada Yesus. Dan ini jelas-jelas menunjukkan kan sesuatu yang berbeda ya. Di saat bersamaan, tetapi dengan pribadi yang berbeda. Ini bukan berarti Roh Kudus menghamili Maria lalu punya anak Yesus. Bukan, jangan pikiran jorok kayak gitu. Pikirannya yang betul adalah Roh Kudus berkarya di dalamnya sehingga ada Yesus Kristus begitu. Nah ini jelas kalau Yesus adalah Roh Kudus, ya ini bagaimana? Roh Kudusnya udah jadi Yesus dong. Gitu loh. Jadi logikanya agak main dikit. Oke, kita lanjut ya. Yesus juga berbeda dengan Roh Kudus dibuktikan dalam Lukas 2 ayat 27. Dikatakan ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia datang ke bait Allah yang mengerjakan adalah tuntun itu gitu. Tetapi di situ ada Yesus yang dalam posisinya sebagai anak gitu. Jadi tidak bisa dikatakan kalau Yesus sama dengan Roh Kudus. Sedangkan di sini Roh Kudus mengerjakan lain, Yesus mengerjakan yang lain gitu. Dan ini jelas membuktikan bahwa keduanya adalah pribadi yang berbeda. Nah,
kalau dibilang Trinitas atau Tunggal itu tidak alkitabiah lah, mereka itu memahami ini bagaimana. Kalau kulihat sih orang-orang model begini nggak baca Alkitab lengkap ya, kalau saya lihat sih. Tapi ya nggak tahu pendapat teman-teman yang lain. Nah, sekarang selain itu, 3 pribadi Allah Bapa, Putra, dan juga Roh Kudus ini ketemu bareng-bareng, muncul bersama-sama. Selain dalam pembaptisan Yesus Kristus pada waktu itu, kan ada suara Allah Bapa, ada merpati yang menunjukkan bagaimana Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketemu dalam satu situasi begitu. Dan saya juga mengambilnya dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus sedang menguasai Stefanus, menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Nah, coba ini orang-orang yang anti Trinitas ini coba suruh jelaskan ini bagaimana? Apa nggak pusing ya kepalanya? Bingung nanti. Jelas-jelas itu Yesus karena di sini dalam satu situasi Stefanus, Yesus ada, Allah ada, Roh Kudus bekerja atas Stefanus, dan Stefanus melihat betul-betul bahwa ketiganya yang Esa ini muncul bersama-sama. Kita lanjut ya. 3 pribadi dalam waktu bersamaan juga dikemas dalam satu tulisan Paulus ya, dikatakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi jelas-jelas pemahaman ini dipahami juga oleh Paulus gitu. Tidak hanya murid-murid Yesus pada waktu itu yang memahami, ternyata Paulus juga paham bahwa ketiganya ini memang betul-betul ada. Gitu. Dan ketiganya ini dipaketkan dalam satu doktrinal yang dimiliki oleh Paulus disampaikan kepada jemaat Korintus. Nah, kalau Paulus tidak memegang Trinitas, kalau Paulus tidak memahami ketiganya ini, kenapa bisa dia menulis hal ini? Nah, terus kalau dibilang tidak alkitabiah ini, yang nggak Alkitab itu di mananya? Ini jelas-jelas tertulis dalam Alkitab. Jangan sampai ngaku-ngaku menuduh orang lain, itu Trinitas tidak alkitabiah, padahal dia sendiri yang nggak baca Alkitabnya lengkap kan. Hanya kalau renungan pakai Alkitab tuh, jangan pakai otak sendiri kan.